Racikan berita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Walau umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Profesor Dr. Evi Satisbi MSI selaku Dekan FISIP UMJ, dan yang saya hormati para orator-orator hebat, para narasumber-narasumber hebat yang luar biasa, dan teman-teman juga bisa melihat di banner dan juga di tampilan layar TV di mana para orator-orator hebat nanti akan memberikan sumbangsih pikirannya yang luar biasa, memberikan gagasan yang luar biasa sebagai pernyataan sikap bahwa hari ini kita masyarakat sipil, kita mahasiswa tidak akan pernah diam dalam melihat penindasan-penindasan terhadap rezim-rezim, terhadap oligarki yang selama ini tidak pernah pro terhadap rakyat. Hari ini kami dari BEM FISIP UMJ menyatakan sikap bahwa kami tak akan pernah diam, bahwa kami tak akan pernah terus berdiam diri, tak akan pernah nurut, tak akan pernah mau tertib ketika melihat ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat sipil sampai hari ini. Kami akan terus menjadi garda terdepan bagi para mahasiswa lainnya, bagi para masyarakat sipil lainnya. Kami akan selalu menyuarakan tentang kebenaran apa yang telah dilakukan oleh para oligarki dan juga pemangku kepentingan yang tak pernah terhadap pro dengan rakyat. Kami akan menyatakan dengan peperangan. Hari ini BEM FISIP UMJ mengadakan mimbar terbuka yang nantinya teman-teman para mahasiswa, masyarakat sipil yang telah kami undang, dan juga para pemateri hebat yang telah kami undang, tentunya akan berbicara tentang apapun, tentang pancarona yang telah terjadi di tahun-tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Maka perlu ada yang namanya agent of control kita sebagai mahasiswa untuk terus memberikan narasi-narasi kritisnya, untuk sebagai pengingat terhadap pemerintahan sekarang maupun pemerintahan sebelumnya, bahwa kita sebagai mahasiswa agent of control tentu yang nantinya akan terus mengontrol setiap kebijakan publik yang akan disahkan oleh para DPR. Hari ini kita melihat fenomena bahwa di DPR RI sekarang sedang melakukan rapat paripurna membahas terkait RKUHP yang padahal dari awal perancangannya kita semua tahu, kita semua sadar bahwa rancangan ini yang dibuat oleh para kawan-kawan di DPR RI, para pengkhianat rakyat, ini dilakukan secara terburu-buru dan juga ugal-ugalan. Unjuk rasa di media terkait pernyataan sikap, bahkan sampai kita turun ke jalan pun tak pernah dilihat, tak pernah dihiraukan sedikit pun. Seakan-akan kami hanya menjadi komoditas untuk diperjualbelikan suaranya. Tapi hari ini kawan-kawan semua, para narasumber yang hebat, mari kita nyatakan sikap peperangan, mari kita nyatakan sikap bahwa revolusi akan hadir dari sini. Revolusi akan hadir dari mimbar bebas, mimbar terbuka yang diadakan oleh BEM FISIP UMJ. Sepakat kawan-kawan semua? Baik, jika sepakat terima salam saya, salam perjuangan, salam metakan perahmati, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang terus melawan. Mungkin itu saja sambutan dari saya yang sangat singkat sebagai pembuka untuk kita semua, sebagai pemantik untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu orasi kebangsaan yang akan diisi oleh seluruh
saya Nova Mulyadi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Insya Allah saya bertugas ini sebagai moderator. Nanti ke depan kita berdiskusi. Saya akan menuntunnya. Namun sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini, saya membuka diskusi ini dengan sebuah puisi, kawan-kawan. Memang dari tajuknya, yaitu jejak kita di dalam September, sudah kita lewati 2 September. Namun tentu kenangan yang ada di dalamnya membuat kita selalu merasa bersedih, selalu merasa bahwa bangsa Indonesia ini akan begitu butuh banyak perjuangan seperti itu. Oke. Jejak hitam di jalanan September. Di antara bulan lain, hadirmu membuatku karam. Dengan segudang peristiwa mencekik, dengan jeritan yang kelam, teriakan-teriakan yang dinodai kekuasaan yang kejam. Dulu gemuruh gempita pejuang menghantam para penjajah, mengusir dari budi pertiwi yang telah diruntuhkan dan dinodai oleh tangan-tangan yang kotor, merusak dan mencekik. Lantang suara agar bendera merah putih berkibar. September hitam, bulan yang membuatku nyaring. Namun suaranya tembus terdengar di telinga para penguasa yang haus akan kuasa, yang haus akan harta, dan yang haus akan segalanya. Telinga-telinganya tersumpal segopok duit murahan segenggam jiwa. Saat mengetahui nyawa anaknya telah berbuang, bersimbah darah dengan sisa genggam perjuangan. Kembalikan anakku sekarang. Di tanah ini, di bumi ini, yang agung ini, mereka menguasainya dengan rakus, menelan keadilan. Memenjarakan yang melawan, menghantui yang berseberangan. September yang suram, aku bersumpah atas nama perjuangan. Tak akan ada yang turun dari gerakan, tak akan luput dari jalanan, tak akan gentar dari kematian. Meski mengacung seperti mobil di udara, meski ditembaki membabi buta bak semanggi dua, meski disayat pisau dengan brutal seperti salin kancil, meski dibandai seperti Tanjung Priok di tanah sucinya, aku akan tetap berjuang meski raga tertombang-ambing dengan semangat juang untuk terus menerjang rezim. Karena kemerdekaan tak akan berhenti di bulan September. Kemerdekaan akan selalu hidup di sepanjang zaman. Itu tadi puisi yang saya telah lontarkan. Semoga ini bisa mengingat kawan-kawan semua
bisa terus mengingat suara-suara pergerakan yang telah dulu kita gaungkan bersama-sama, yang telah dulu kita gaungkan oleh para pendahulu kita. Semoga kita terus bisa bersama-sama melanjutkan perjuangan itu. Oke, baik. Kita mulai sesi diskusi kita, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi sebelum orasi, sebelum ada diskusi, ada teman-teman kita yang ingin berorasi, sepatah dua patah katanya dari teman-teman mahasiswa hari ini kepada Saudara Muhammad Fahri Usman, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Usman akan sedikit menyampaikan keluhan saya dalam kesempatan orasi kali ini. Bagaimana saya hidup merasakan sebagai Gen Z. Sudah beberapa kali saya mengimpikan sekali ada acara seperti ini. Ada di mana tempat perkumpulan generasi antara Gen Z dan para pendahulunya. Yang saya alami sebagai Gen Z, saya merasa sakit hati. Bagaimana kami dibebankan dengan beban moral yang sangat berat dengan cita-cita bangsa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Namun justru saya tidak dituntun untuk sampai sana. Dari mana saya bisa berpendapat demikian? Tahun 2024 di bulan Februari terbit sebuah buku berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar yang ditulis oleh Terelie dengan nama asli Darwis. Nampaknya teruslah bodoh jangan pintar diadopsi oleh negara menjadi visi misi bangsa. Bagaimana kebodohan itu diternak? Bagaimana kebodohan itu dapat dipelihara? Saya dari kecil terbiasa dididik untuk tidak berpikir secara rasional oleh orang tua saya, oleh generasi pendahulu-pendahulu saya. Mereka sering mengatakan, nah, di dunia ini tidak ada yang gak mungkin. Padahal, kalau saya melempar dadu untuk mengeluarkan angka 9, tentu itu tidak mungkin. Jadi seharusnya, saya dilatih untuk berpikir lebih rasional. Nah, bahwasannya di hidup ini, lebih banyak yang tidak mungkin. Kemudian, generasi Gen Z sering dianggap lemah, dianggap tidak bermental, tidak berpengetahuan. Tapi kita seperti ini bukan karena kita lah yang seperti ini, tapi kita dibentuk seperti ini. Saya beberapa minggu lalu mencoba membuat satu penelitian tentang bagaimana penurunan IQ secara signifikan. Sebelum itu ada teori Flynn Effect yang ditemukan James Flynn di tahun 1980-an. Ia meneliti tentang bagaimana fenomena peningkatan IQ secara menyeluruh di dunia. Kemudian ada Reverse Flynn Effect. Kemudian ada Reverse Flynn Effect, penurunan IQ secara signifikan. Ternyata generasi saya yang dianggap bodoh
tidak bodoh karena dirinya bodoh, tapi ia dibentuk untuk menjadi bodoh oleh negara. Dari mana dibentuk untuk kita menjadi bodoh? Kebodohan ternyata tidak secara serta-merta hanya bodoh karena IQ. IQ itu bisa turun karena kan faktor ekonomi. Ada sekitar hanya 2% atau 10% sarjana di Indonesia. Dan para sarjana itu, ada 200 lebih penduduk Indonesia dan hanya sepersekian persen yang menduduki jenjang sarjana. Bayangkan bagaimana di sini kita bisa kalkulasikan bahwa orang tua daripada Gen Z adalah orang yang tidak berbackground pendidikan minimal sarjana. Di sini kita bisa gambarkan bagaimana Gen Z mengalami kemiskinan dalam berabstraksi. Orang tua yang tidak berpendidikan, bagaimana dia bisa memberikan kekayaan abstraksi di rumah ketika anaknya berbicara terhadap orang tuanya? Faktor kemiskinan dan faktor kesusahan yang lainnya mempersempit ruang dialektika antara orang tua dan anak. Akhirnya anak hanya dilatih untuk patuh dan taat, tidak dilatih untuk berpikir. Bagaimana orang yang miskin diajak berbicara tentang ide? Karena tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Dia hanya memikirkan besok makan apa. Jadi di sini negara juga berperan dalam memiskinkan dan membodohkan kita. Tapi kita juga diberikan beban untuk Indonesia Emas 2045. Saya sering disalahin lemah, bermental tempe hanya karena tahun kelahiran saya. Tapi adakah generasi sebelum saya mau contohkan bagaimana selayaknya hidup ini dijalani? Pemerintah yang saya lihat pun rasanya seperti Sri Mulat, membuat kebijakan canda-canda. Dapat protesan ditarik kembali, protesan udah nggak diprotes, lanjutin lagi. Saya sebagai Gen Z dan beberapa teman saya merasakan rasa sakit itu. Kami tidak disediakan ruang dialektika, tidak diperkaya tentang abstraksi untuk memunculkan ide dengan generasi-generasi terdahulu kami. Pemerintah dalam ranah membuat satu kebijakan untuk ngajak anak-anak Gen Z itu hanya formalitas. Bahkan pemerintah yang konon katanya mewakilkan generasi muda, dia tidak benar-benar mewakilkan generasi muda seperti kami. Generasi muda kami hanya dibuat dan dibentuk untuk terus bodoh. Janganlah pintar. Yang tadi saya bilang, tahun 2024 terbit buku dan kemudian sampai saat ini judul buku tersebut jadi visi misi bangsa yang terus dirawat sampai sekarang. Teruslah bodoh, jangan pintar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kawan kita Nahri sudah menyampaikan bagaimana generasi muda hari ini dididik dengan kebodohan, dengan perut lapar. Maka sepatutnya ya, pemerintah kita hari ini ya tidak bisa terus-terusan seperti ini, teman-teman. Maka dengan hadirnya kita hari ini, tentunya kita menggugat dan terus mengingatkan mereka bahwa pentingnya peran generasi muda tidak hanya dididik dengan kebodohan, tapi dengan pikiran dan abstraksi. Seperti itu.
Oke, lanjut ke pembicara selanjutnya, yaitu ada kawan kita dari BEM Visip UMJ juga, kepada saudara Amyar Reza, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya dari staf BEM Visip UMJ. Nama saya Amyar Reza. Di sini saya akan membawakan puisi tentang api yang tak padam. Di tanah yang retak oleh janji, kami berdiri tanpa mahkota, tanpa nama. Angin membawa kabar penindasan, tapi juga nyala dari dada yang retak rela padam. Kami bukan bayang di bawah kuasa, kami akar yang menembus batu, mencari cahaya dalam gelapnya dusta, meneriakkan kuku sudah bisu. Perlawanan bukan amarah, ia adalah cinta yang menolak tunduk. Cinta pada bumi, cinta pada darah, pada masa depan yang dirampas oleh waktu. Mereka punya senjata dan mimbar. Kami punya kata dan keberanian, dan dari situ lahirlah suara yang menggema melampaui ketakutan. Selama masih ada langit untuk dipandang dan tanah untuk diinjak, perlawanan takkan mati, ia akan selalu bangkit. Di dada siapapun yang berani bermimpi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudara Amyar Reza. Selanjutnya, kita dengarkan pembicara kita, yakni Bapak Muhammad Said Didu. Kepada Bapak Muhammad Said Didu, dipersilakan. Enggak, masih gaya mahasiswa gitu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama selamat kepada UMJ, pimpinan UMJ yang berani mengundang Abraham Samad dan kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa ya sepertinya kampus ini belum terjajah. Mahasiswanya juga masih menjadi manusia merdeka. Ya, jadi belum istilah saya sering menyatakan mahasiswa Avanza. Ini sepertinya belum. Mahasiswa Avanza tuh pas dikasih Avanza diem, hilang. Pimpinannya, anak buahnya sih nasi bungkus aja. Saya mengambil lihat tema ini adalah menagih janji perubahan dan menolak dominasi oligarki. Saya akan sependek mungkin karena banyak sekali pembicara.
Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sudah menyuarakan suatu istilah yang harusnya mahasiswa dan kita semua mengejar itu, namanya serakah nomik. Ini sebenarnya pernyataan yang mengundang kita semua. Tadi judulnya menolak dominasi oligarki lewat serakah nomik. Nah, ini yang harus kita kejar. Bapak Presiden, Anda menyatakan bangsa ini sudah serakah nomik, Anda laksanakanlah pemberantasan serakah nomik itu. Nah, ini keterlambatan mahasiswa mengambil tema itu. Saya berharap dari kampus IMJ ini suarakan kami melawan serakah nomik supaya menjadi agenda utama Presiden Prabowo. Nah, jangan tadi, saya mohon maaf tadi yang pidato kedua menyalahkan orang tuanya. Itu genset di mana menyalahkan orang tua? Bapak saya perintis kemerdekaan nggak tamat SD. Pasti orang tuanya nggak sekolah, tapi dia menjadi perintis kemerdekaan. Jadi menyalahkan salah didik itu buang. Siapa tahu sebetulnya, apalagi kalau dididik oleh Jokowi, rusak. Ya udahlah, buang itu. Karena, dan saya menyatakan serakah nomik ini mulai terjadi 98. Pintu membuat serakah nomik itu 98. Jadi kalau adik-adik menyatakan apa hasil angkatan 98, mohon maaf kalau ada 98 hadir, marah silakan. Hasil Anda adalah menyerahkan kekuasaan kepada oligarki. Itu clear. Karena disitulah semua diserahkan, politik diserahkan, ekonomi diserahkan, bahkan parcok pun diserahkan. Itulah hasil angkatan 98. Nah, apa? Saya ingin menggambarkan sedikit saja apa itu serakah nomik. Sinarmas, pedagang minyak goreng dari kampung saya, Kota Makassar. Pedagang minyak goreng. Dia nggak punya pabrik minyak goreng, dia nggak punya pohon kelapa. Setelah itu mulai masuk ke minyak goreng, berhenti di situ, tidak boleh masuk ke yang lain sampai 98. Setelah 98 dia masuk memiliki kebun sawit dimanapun dan kebun kelapa dimanapun. Sekarang hampir semua real estate di Tangerang dikuasai mereka. Itulah serakah nomik. Itulah serakah nomik. Ya. Lihat, Indofood dulu hanya pabrik mie sampai 98. Oke? Setelah itu masuk pabrik bumbu yang dibikin oleh ibu-ibu rumah tangga juga udah diambil alih. Oke? Pabrik kecap yang dibikin oleh rumah tangga diambil alih. Belum puas di situ, air mineral, air yang kita bisa masak diambil alih. Setelah diambil alih semua, pedagang-pedagang pasar hilang semua gara-gara jaringan mereka. Oke? Mart itu. Terus kita harus diam. Mart, Indo dan Alfa. Oke? Terus mahasiswa lihat gak itu? Itulah serakah nomik. Lihat dulu, Jarum hanya produksi rokok. Setelah itu hotel Indonesia diambil, ini semua diambil. Itulah serakah nomik. Oke? Nah, di depan mata kita Presiden Prabowo memberikan kita kode. Ada masalah di bangsamu, ada serakah nomik. Tapi kita kurang sensitif melihat itu. Jadi di tempat ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya ingin menyatakan deklarasi menghentikan serakah nomik di Indonesia. Masih setuju? Oke, kita fokus kepada itu. Jangan terlalu banyak agenda. Karena dengan dia menguasai ekonomi, maka dia membeli ketua partai politik, dia membeli parcok, dia membeli aparat hukum, dia membeli semua.
Untung masih ada kampus yang tidak beli, Universitas Muhammadiyah. Yang lain mohon maaf aja. Coba bayangkan, mohon maaf ada alumni UI, ya. Bayangkan pelanggar etika Rektor UI waktu menjadi komisaris BUMN yang diubah adalah statutanya yang diubah. Kampus Universitas Indonesia. Artinya kampus pun sudah menjual diri. Oke? Fakta, nggak bisa dibenar. Nah, kalau kampus sudah begitu, kita mau berharap apa? Jadi saya berharap mudah-mudahan ini pidato saya terakhir, bukan karena mati. Karena saya sudah berjanji, apabila kampus sudah bangun, cendekiawan sudah teriak, maka saya duduk masuk kamar tidur. Saya ini birokrat 35 tahun. Tapi memang saya aktivis dari dulu. Tapi karena lihat kampus diam semua, mahasiswa diam, cendekiawan diam, maka saya duduk keluar. Jadi saya berharap, ini Pak Marwan, pidato saya terakhir. Karena kampus sudah keluar, mahasiswa sudah keluar untuk memperjuangkan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Saididu. Beliau tadi sangat menggelora sekali menyuarakan tentang proyek strategis nasional di PIK 2 gitu kan. Oke, selanjutnya akan ada dari kawan kita. Ya, beliau merupakan mahasiswa yang datang dari perantauan dari ujung timur sana, tepatnya dari Papua. Untuk itu kepada saudara Nathan, marilah kita sambut. Ini Nathan, tepuk tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Kuan. Saya dari Papua Pegunungan. Kebetulan saya kuliah di sini dan tadi baru saja ada senior saya satu ngundang di sini untuk ikut acara diskusi ini. Mungkin saya hari ini menyampaikan unek-unek saya biar kawan-kawan mahasiswa dan bapak-bapak yang hadir ini biar tahu kalau biar Indonesia bagian barat tahu kalau di Indonesia Timur itu sedang sama yang mengalami hari ini. Tadi Bapak yang tadi sampaikan itu sama. Di hari ini di PSN di Merauke dengan dahli pembangunan, dengan dahli kesejahteraan masuk berapa puluh tahun yang lalu. Sampai hari ini masyarakat hari ini sampai miskin. Dan juga hari ini PSN masuk di Sorong, kelapa sawit dengan dahli kesejahteraan, kemakmuran. Tapi nyatanya hari ini sama, masyarakat miskin. Dan baru-baru ini PSN masuk, itu di Wamena di kampung saya. Itu gunung. Mereka mau tanam sawah, mau buat sawah, ini di gunung. Ini yang saya heran. Ini yang saya heran ini. Di gunung mau bangun sawah. Itu orang-orang berserakah yang tadi sampaikan. Nah, itu jadi saya nyambung dari Bapak yang tadi itu. Orang-orang berserakah itu bukan hanya di Tangerang. Bukan hanya di Tangerang, tapi ada di Papua. Sampai di Papua Pegunungan. Bahkan Freeport masuk sebelum Papua masuk ke Indonesia dengan dalih kesejahteraan, dengan pembangunan. Tapi hari ini nyatanya apa? Masyarakat termiskin nomor 1 itu di Papua Pegunungan. Apakah kita harus dibiarin seperti ini? Kawan-kawan Indonesia bagian barat dan mahasiswa itu harus tahu
kalau di Papua itu, kalau dilihat dari bagian barat, orang-orang bagian timur itu kaya, khususnya di Papua, tapi nyatanya itu tidak sama sekali. Saya berharap kawan-kawan mahasiswa yang hadir di sini tolong menyuarakan. Saya setiap kali ada diskusi kemahasiswaan, saya selalu menyampaikan terkait dengan Papua, melihat pembangunan, kesejahteraan. Hari ini orang-orang menyampaikan kalau zamannya Jokowi bagus, tapi memang faktanya itu bagian di kota. Kan bensin, katanya bensin harganya turun. Sampai hari ini masih di Papua Pegunungan. Itu fitnah. Itu fitnah itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Nathan tadi sudah menyampaikan unek-uneknya ya tentang bagaimana dirinya berasal dari Papua Pegunungan sana. Banyak fitnah yang terjadi gitu kan. Freeport juga tidak membawa keuntungan bagi warga sekitar gitu. Baik, selanjutnya kita sambut pembicara kita yaitu Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko. Kepada beliau, Bapak Sunarko, saya silakan. Bapak, Ibu, anak-anak mahasiswa, hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi udah cukup, sebetulnya kita udah tahu kondisi bangsa ini. Jadi kalau Pak saya tadi ngomong masalah ekonomi, terus tadi dia ada anak mahasiswa juga, ya masalah ekonomi juga. Karena keterbatasan kehidupan membuat kita diombang-ambingkan oleh orang serakah, ya orang serakah itu. Saya kalau ingat yang namanya serakah nomik tadi, saya ingat saya pernah memaki seorang pejabat di sini, pembohong, penjilat, serakah, rakus. Ya perlu kan saya sebut namanya kan? Udah cukup itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Tadi kalau Pak Said bicara tentang masalah ekonomi, saya mencoba untuk bicara, kan ini kan mimbar bebas kan, berani bebas ngomong gitu. Saya mau bicara tentang pemimpin, Kalau menurut saya kerusakan yang terjadi di semua lini, mau di ekonomi, di politik, di hukum, di ya segala sisi kehidupan manusianya, tergantung dari pemimpinnya siapa gitu. Karena itu saya berharap anak-anak mahasiswa semua ya teman-teman sekalian, dalam memilih pemimpin itu jangan sembarangan gitu. Dalam memilih pemimpin itu jangan karena dia baik kepada kita atau memberi sesuatu kepada kita, oh ini baik gitu. Padahal dia teman-teman kita dia baik, sama yang lain dia zalim sekali gitu. Kalau kita mau lihat saja gini, negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang dan banyak negara di Eropa tidak punya sumber daya alam, tapi pemimpinnya baik. Dari pemimpin yang baik itu dia bisa menciptakan sumber daya manusia yang ada di negara itu menjadi baik. Jadilah kayak Jepang, Korea Selatan, Singapura, ya terlepas dari segala kekurangannya jelas jauh lebih baik dari pemimpin yang ada di kita ini. Ya, nah, karena itu di sini saya sampaikan kita ini negara demokrasi. Kita ini negara demokrasi.
dalam menetapkan pemimpin itu dipilih. Nah, tapi karena kembali lagi dari sumber daya manusia yang tadi dikeluhkan karena anak mahasiswa yang pertama ngomong tadi, apa ini? Apa tadi bilang? Biarlah bodoh, tetaplah bodoh. Itu sistem komunis. Pemimpin komunis itu cenderung membiarkan rakyat itu sebagian besar bodoh dan miskin, karena orang bodoh dan miskin mudah diatur, mudah dibeli. Nah, karena itu secara perorangan juga biar susah kayak apapun, janganlah kita bodoh dan janganlah kita miskin. Saya anak rakyat. Bapak saya ini kuli kontrak dari Jawa Tengah yang zaman Belanda dikirim ke Sumatera tahun 34 atau 35. Saya 7 bersaudara, 3 orang lahir di Aceh, 4 lahir di Sumatera Utara. Saya beritahu ya, ibu saya itu dulu buta huruf, orang Gayo, kalau orang Gayo itu orang Aceh pegunungan. Kalau di Papua sana ada Papua pegunungan, ibu saya itu orang Aceh pegunungan, Kak Imam. Dapat tidak sekolah, ibu saya itu orang Aceh pegunungan, Kak Imam. Dapat tidak sekolah, cuman dia pintar ngaji. Dulu pada era tahun 60-an itu ada wajib belajar kan. Ibu saya bisa baca di tahun 60-an. Saya sudah SD. Jadi saya belajar baca sama ibu saya. Maksudnya sama-sama gitu. Saya belajar di sekolah, ibu saya belajar di rumah. Kalau bapak saya memang kebetulan sudah sekolah sejak zaman Belanda. Gitu. Ini saya jawab tadi yang jangan biarlah bodoh. Kita anak 7, 5 semuanya lulus berbanding, kecuali anak pertama dan kedua saja cuma lulus SD. Tapi ketiga sampai ke 7 bisa. Cuman memang 3 itu anaknya laki-laki, sekolahnya gratis, semuanya lulusan guru besar. Karena kita miskin kan, jadi bapak saya bilang kamu sekolahnya biar nggak susahin saya masuk ke akademi militer. Saya yang ketiga. Kakak saya yang pertama masuk angkatan darat, dia lulus akademi militer tahun 64. Kakak saya kedua lulus akademi militer tahun 74 dan saya 78. Adik saya juga perempuan bisa lulus dari IKIP sampai S2, karena yang guru kan waktu itu S2. Nah itu saya katakan kita jangan menyerah. Ya jangan. Tadi itu nyambung apa yang dikatakan Pak saya dulu, jangan nyalakan orang tua. Kita juga harus berjuang. Ya, kembali lagi ke yang saya katakan. Tapi itu saya katakan bukan ini, jangan menyerah. Saya ini anak petani, anak kuli kontrak. Tapi karena orang tua tahu butuh itu kelemahan, anaknya nggak boleh bunuh. Dengan segala macam kesulitan ada. Begini, saya kembalikan lagi. Lihat, kalau kita ini kan topiknya menagih janji. Lihat kalau kita punya pemimpin seperti yang lalu Jokowi, ini putus. Ini juga rakus juga melebihi serakah nomi. Ya, kita kok diem aja. Oh ya lupa saya. Tapi saya tadi merinding pada sini. Saya merinding. Dari era 2014 sampai 2019 sampai 2024 yang jadi pelopor protes terhadap pemerintah yang brengsek ini ibu-ibu. Hari ini saya merinding mahasiswa sudah maju. Hari ini. Karena saya ingat tahun 45, tahun 66, kemudian kemarin 98, motornya mahasiswa. Tapi 2014, 2019, 2024, kayaknya mahasiswa itu yang menurun dari
pergerakan seniornya yang dari yang saya katakan tadi. 45, 65, 98. Hari ini mudah-mudahan dipelopori dari Universitas Muhammadiyah ini. Melihat ketidakbenaran yang terjadi di negara kita. Yang melihat ketidakbenaran. Kalau benar kita bela. Kalau benar kita bela. Jangan takut berbicara. Saya 35 tahun jadi aparat. Saya selalu berhadapan dengan pengadilan, saya belum pernah. Saya kecil saya jadi tahanan. Sampai hari ini status saya udah 6 tahun udah tersangka. Emangnya gua pikirin. Ya saya udah 6 tahun sampai hari ini status saya tersangka. Emangnya gua pikirin saja. Saya berbicara tentang kebenaran. Dan saya kemarin pernah katakan, saya tidak menganut paham yang namanya mikul guru menentu. Saya tidak menganut senior harus dihormati. Saya menganut yang benar, itu yang dihormati. Senior pun saya lawan kalau tidak benar. Sudah tahu kan sudah tahu, tapi bawahan teman dan siapapun kalau dia benar saya hormati dan saya ikut. Saya berharap kita lihat benar salah itu kriteria benar dan salah kan mudah kan. Hukum ada, agama ada. Jangan dilanggar. Serahkan nomor tidak antara dua, tidak tahu hukum dan tidak tahu agama atau dia langgar karena keserakahannya. Atau karena kerakusannya, karena nafsu dunia. Yang mudah-mudahan kita Universitas Muhammadiyah ini perguruan tinggi yang punya background Islam, betul kan? Mudah-mudahan kita nggak ada yang serakah, tidak ada yang zolim dan sebagainya. Jadi pada kesempatan ini kita butuh pemimpin, dan itu mahasiswa. Kalau tidak ada pemimpin yang nggak benar, satu sesuai dengan norma yang ada. Ya, kalau saya memimpin nggak bisa, saya cerita. Kalau nggak bisa saya cerita, kalau dulu saya tempelin kalau anak buah saya. Nah, kalau kita sekarang nggak bisa tempelin, kalau bisa tempelin, saya tempelin. Ya paling nggak dengan mulut. Mereka katakan tadi, pejabat dulu, pembohong, penjilat, penyeprak, rakus. Ya karena enggak, saya udah nggak punya kemampuan tempelin dia dengan fisik. Jadi ini yang benar. Itu bukan hanya pemimpin yang namanya presiden saja. Sampai perwakilan kita yang di DPR itu kalau kita perlu ingatkan saat ini saat ini. Ya sudah 10 tahun yang lalu, sekarang juga masih ada. Ada perubahan sedikit-sedikit ada. Sudah berubah lah di era Pak Prabowo ini. Tapi buat saya belum memuaskan. Jauh dari katanya kata puas. Jauh. Kita punya perwakilan sebagai harusnya menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah yang mengoperasionalkan negara ini. Sekarang dari penonton aja, bahkan pemeras. Kenapa saya bilang pemeras? Lihat gaji UMR kita 5 jutaan, betul? Gaji mereka ini di atas 200 juta. Kan bukan wakil kita itu. Itu yang di legislatif, yang di eksekutif. Yang di kami mau. Yang di yudikatif, yang katanya hakim. Dia punya apa itu? Dia punya semboyan wakil Tuhan di dunia. Betul kan? Mungkin ada orang hukum di sini. Hukum orang, memponis orang, mengabaikan hanya faktor kebenaran, faktor kejujuran, dan faktor keadilan. Jadi dilanggar norma. Nah, karena itu sekali lagi pada kesempatan ini mungkin negara itu bisa tertib kalau kita punya pemimpin pintar jelas supaya dia nggak buat keputusan-keputusan yang konyol ini. Kemudian moralitasnya baik,
bukan penipu, bukan pembohong, bukan orang rakus. Kalau di Islam pemimpin itu nggak boleh makan sebelum semua yang dipimpin itu makan. Benar kan? Dan kita enggak, rakyat mau mati kelaparan, matilah kau situ. Yang penting gua gemuk. Itu terjadi. Kaum lemah saat ini hanya jadi objek penindasan. Tadi ada dari Papua itu, ada yang lucu juga di gunung Bangun Kawah katanya. Kalau di Tangerang Utara, kawah diuruk, dirampas secara paksa, ini masalah. Karena kita menjadi janji, ini kan perubahan kan. Dan saat ini kalau masalah perubahan kita katakan era Prabowo ini udah 1 tahun, perubahan yang ada baru kecil banget. Nggak tahu kalau istilah Pak Manan nggak percaya dengan janji yang diomongkan gitu. Sudah dikatakan banyak, tapi terlalu lambat karena kita udah menderita selama 10 tahun di era kepemimpinan Jokowi. 10 tahun lebih ditipu terus. Kurang ajarnya lagi manusia ini nurunkan anaknya yang lebih dongeng itu wakil presiden. Di sini juga saya nutup kepada Presiden Prabowo sebetulnya. Itu wakil dia harus dengar. Dia harus dengar. Nggak perlu ada ide besar Muhammadiyah ini kalau cuma sekelas itu dari presiden. Jadi wakil presiden. Jadi saya pada tempat ini perhatian saya kepada anak-anak mahasiswa yang sudah mulai bangkit. Jangan takut berkata benar. Jangan takut berkata benar. Sekali lagi berkata benar. Berkata lagi, jangan cerita. Memang orang yang berani berkata benar itu banyak munculnya. Tidak apa-apa itu iblis. Kita kan bangga kalau dimuji iblis kan. Kalau dimuji malaikat kalau sebenarnya bahaya kita. Bahaya kita. Kemudian mendalam demi oligarki itu sudah disampaikan oleh Pak Tim. Nah kita tolak lah manusia yang memegang prinsip serakah lobby kita ini. Gak usah disebutin kan? Ada mungkin dasarnya ada di Pak Marwan. 80% luas area produktif di Indonesia ini dikuasai tidak sampai oleh 5% orang yang ada di sini. Itulah kelompok-kelompok serakah. Tapi ada orang Indonesia yang nggak punya tanah 1 meter tuh. Kan parah. Ya ini yang punya pemerintah. Makanya jangan buru-buru ingin keluar aja. Jangan ingin jadi pemimpin jadi apa. Yang jadi pemimpin nggak bisa pada keadilan. Nanti dipertanggungjawabkan dia. Kita ketemu nanti jadikan. Jangan benar. Jangan buru-buru pengen jadi bupati. Setelah jadi bupati cuma nikmati fasilitas, di situ masih banyak yang menderita, masih yang saya katakan tadi ada orang Indonesia yang begitu luas, begitu subur, sudah 1 meter aja kan. Tapi ada orang satu keluarga bisa memiliki lahan jutaan hektar. Jadi ini terjadi kenapa? Ya karena pemimpin tadi yang nggak beres juga. Orang rakus itu bisa merajalela seperti yang dikatakan oleh Pak Teddy tadi karena banyaknya pengkhianat. Pengkhianat itu siapa? Apa? Baik di legislatif maupun di eksekutif. Termasuk di pimpinan yang menetapkan hukum semaunya. Karena itu hati-hati. Saya yakin anak-anak mahasiswa Muhammad ini yang punya landasan agama baik nggak akan meniru kondisi yang sekarang terjadi, termasuk apa yang disampaikan oleh Tadi sebelumnya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-teman semua,
saya langsung panggilkan pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Ustadz Eka Jaya. Pada Bapak Ustadz Eka Jaya, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati para tokoh yang hadir, Jenderal Sunarko, Pak Presiden, Pak Utama, Pak Marwan, Pak seluruhnya secara kompleks kita semua. Makmur, Pak Menur, rekan-rekan mahasiswa dari UMJ yang saya hormati, berbahagia bisa bertemu berkumpul di tempat kampus yang memang seharusnya sudah menjadi penggerak daripada kebangkitan rakyat, ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini mudah-mudahan dari kampus ini kedepannya bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin yang istiqomah, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang benar-benar nanti sayang kepada rakyatnya sendiri, bukan sayang kepada rakyat bangsa lain. Kalau pemimpin sekarang ini sayangnya kepada bangsa lain, rakyatnya sendiri nggak dipikir. Betul nggak? Yang dia sayang malah rakyat bangsa lain. Ya. Dia bangun infrastruktur, walaupun hutan dan lain sebagainya, dia lupa rakyatnya. Ada yang mau sekolah lewat jembatan, jembatannya udah hampir putus. Mau ke sekolah, dia jalan 5 sampai 10 km baru sampai sekolah. Sementara rakyat bangsa lain difasilitasi luar biasa. Nah, saya tidak berharap nanti para pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari UMJ ini ya tidak lagi seperti pemimpin yang 10 tahun kemarin. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan pemimpin sekarang ini ya, yang sekarang sedang memimpin tidak meneruskan apa yang dipimpin 10 tahun kemarin. Ya. Tapi bisa kelihatan dari sini kira-kira pemimpin sekarang ini sama atau tidak. Walaupun baru 1 tahun. Kalau kita nanya Pak Sunarko, nggak sama. Sama aja, gitu. Nggak beda jauh katanya. Kalau Pak Narto sudah ngomong begitu, selesai itu katanya. Ya, maka dari itu para tokoh yang ada di sini cuma berharap tumbuhkan rasa idealisme di dalam dada kita, tumbuhkan rasa nasionalisme di dalam dada kita. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan generasi saat ini siapa? Ya, kita hanya berharap tokoh-tokoh yang ada di sini tidak memikirkan dirinya mau jadi apa, tidak. Tokoh-tokoh yang ada depan sini tidak memikirkan dia akan menjadi apa ke depannya, tidak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana nasib kalian semua generasi muda ini dengan adanya kondisi negara pada saat ini. Dengan berbagai macam problematikanya, dengan berbagai macam dinamikanya, dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang saat ini yang seharusnya sudah menjadi satu titik untuk kita bersama bergerak. 98 Pak Harto diturunkan karena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Pemerintahan 10 tahun lalu yang sampai juga saat ini masih ada, itu lebih daripada keroknya zamannya Pak Harto. Korupsi bukan saja pada tataran-tataran yang dulu mungkin para pengusaha
yang mendapatkan HPL dan lain sebagainya. Tapi korupsi saat ini dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Korupsinya luar biasa. Bukan lagi ratusan juta, bukan lagi puluhan miliar, tapi sudah ratusan miliar, bahkan puluhan ribuan triliun. Belum lagi dirampoknya berbagai macam sumber daya alam yang ada di bangsa kita. Yang katanya Freeport sudah diambil, ternyata hanya dapat 0,53%. Dan sekarang masih banyak daripada penduduk-penduduk Indonesia ini berada di bawah garis kemiskinan, padahal Indonesia diberikan kekayaan yang amat dahsyat oleh Allah. Diberikan kekayaan yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, apa yang tidak ada di bangsa kita? Tambang nikelnya, timahnya, bauksit,nya, batu baranya, emasnya, bahkan uranium juga ada di Indonesia. Belum lagi dengan hasil lautnya yang begitu melimpah ruah. Ditambah lagi dengan palawija, hutan dan lain sebagainya. Apa yang tidak ada di bangsa kita? Kok bisa miskin kita punya negara? Kok bisa masih banyak di bawah garis kemiskinan? Allah sudah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu, kata Allah, andaikan penduduk-penduduk satu negeri, satu bangsa amanu, beriman kepada Allah dengan keimanan yang hakiki, wattaqau, dengan ketakwaan yang haqqa tuqatih. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka kata Allah, aku akan membukakan pintu keberkahan apa yang datang dari atas langit dan keluar dari perut bumi. Karena begitu kayanya Indonesia luar biasa. Apa yang datang dari atas langit adalah hujan yang bisa memanen, menuai dari berbagai macam palawija, sawah, hutan dan lain sebagainya. Dan apa yang ada di perut bumi, nikel, tambang-tambang yang begitu dahsyatnya, Allah berikan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Kemiskinan merajalela, korupsi ada di mana-mana. Kenapa? Keimanan dan ketakwaan kita kadang-kadang kita ini diuji. Maka dari itu, di mimbar yang luar biasa itu kami hanya berharap ayo tokoh-tokoh muda, para generasi muda, para mahasiswa yang memang di tangan Anda lah nanti Anda akan memimpin. Saat ini adalah pemuda, di depan kalian adalah pemimpin. Karena Indonesia merdeka ini oleh para pemuda-pemuda yang mempunyai rasa nasionalisme, yang mempunyai rasa idealisme. Mereka tidak cuek dengan keadaan bangsa kita saat itu. Andaikan para pemuda-pemuda saat itu cuek, masa bodoh dengan adanya penjajahan di Indonesia, maka Indonesia tidak akan pernah merdeka, saudara. Itu pemuda. Dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Yong Japa, Yong Sumatera, Yong Betawi, Yong Brebes dan lain sebagainya, mereka bersatu, bertekad, berdaulat, adil dan makmur. Yang dikatakan kepada mereka hanya berjanji tanah airnya adalah tanah air Indonesia. Mereka tanamkan dalam diri mereka harus keluar dari berbagai macam penjajahan apapun resikonya. Apapun yang akan dijadikan mereka tumbal daripada perjuangan, mereka sudah tahu dari bahwa itu adalah resiko suatu perjuangan. Andaikan mereka ditangkap, andaikan mereka harus diasingkan dan lain sebagainya, itu adalah resiko perjuangan, bantu loncatan untuk bisa memerdekakan bangsa dan negara kita. Andaikan saat itu pemudanya masa bodoh,
Pemudanya asik dengan kegiatannya dan kita implementasikan saat ini. Andaikan para pemuda-pemuda ini cuek, mahasiswanya masa bodoh, sementara tokoh-tokoh tuanya ini merasa ini apa yang harus kita lakukan. Sementara Indonesia akan dijajah, sementara kekayaan Indonesia ini dirampas oleh mereka yang ingin sekali Indonesia ini menderita, hancur lebur. Karena sudah menjadi tujuan mereka ketika mereka memiskinkan daripada rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia gampang untuk dipecah belah. Rakyat Indonesia akan gampang diadu domba. Kenapa? Karena kemiskinan. Dan itu yang akan selalu mereka katakan dan akan mereka lakukan. Dan kita berharap saat ini Presiden Prabowo mengatakan PSN tidak masuk dalam PSN, tapi dalam implementasi lapangannya mereka terapkan. Mereka tetap melakukan, mereka tetap memagar, bahkan mereka sudah menguruk daripada laut tersebut untuk apa? Untuk mereka bisa membangun kedua secara menyeluruh. Ini terjadi, saudara. Pertanyaannya adalah apakah kita mau diam saja? Apakah para pemuda ini mau cuek saja dengan keadaan situasi negara seperti ini? Seharusnya kita malu dengan tokoh-tokoh tua kita. Kenapa? Mereka berjuang tidak mengharapkan apapun juga. Kenapa? Mereka sadar umur mereka sudah tua. Yang dipikirkan adalah generasi mudanya. Jangan sampai mereka terjajah kembali. Anak muda ini cari. Anak muda ini cuek. Mahasiswanya masa bodoh. Nanti ketika sudah negara kita seperti Sudan, negara kita seperti Angola, negara kita sudah seperti Maldives dan lain sebagainya, baru sadar. Jangan sampai terlambat, saudara. Jangan sampai terlambat. Mumpung ada tokoh-tokoh yang masih mau peduli dengan kita, ayo satukan barisan kita, rapatkan barisan kita. Untuk apa? Mendukung gerakan agar Indonesia ini benar-benar terlepas dari berbagai macam penjajahan. Saya mau bertanya kepada mahasiswa, siap bersatu? Siap kompak? Siap membersamai tokoh? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya, tapi sebelum itu di ruang forum teman-teman semua, karena aula ini terbatas waktunya, jadi selanjutnya saya batasi hanya 5 menit saja. Berapa? 2 menit atau 3 menit kira-kira? 5 menit saja. 3 menit. Baik. Ya sudah 3 menit saja, oke. Oleh karena itu kita panggil pembicara selanjutnya yaitu Bapak Sri Yunanto. Pada Bapak Sri Yunanto saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 3 menit. Saya hormati bapak-bapak yang luar biasa yang sudah kita kenal, Pak Abraham, Pak Marwan, dan ada kawan saya ini Pak Harja nih. Ya. Jenderal dan Pak Said Didu, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita dipertemukan untuk memikirkan satu yang sangat penting tentang bangsa ini. Saya tuan rumah di sini, saya sukses ya, di titik politik ini. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang. Ya. Salam dari pimpinan yang hari ini tidak bisa membersamai kita dan minta saya untuk membersamai bapak-bapak sekalian. Dan saya senang. Pertama karena ya kita ada Boy, ya, tamu yang sangat terhormat. Ya, kalau tadi ada mahasiswa saya bilang, ya, dibodohkan atau bodoh, ya, ini bapak-bapak ini adalah datang untuk memberikan pencerahan dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa saya. Saya selalu bilang dengan mahasiswa saya, jangan takut sama dengan Indra tadi untuk berkata benar. Jangan takut salah. Mumpung masih jadi mahasiswa. Jadi tadi kalau sudah benar, saya yang minta kurang benar tadi Pak Jenderal, saya yang minta malah, ya.
Ya, mumpung masih jadi mahasiswa. Sebab kalau nanti jadi pimpinan salah, nah itu yang kita tidak boleh. Ya, itu. Jadi tentu saya mahasiswa kampus harus selalu menjadi motor perubahan sosial. Di mana-mana di Amerika Latin, saya dosen perbandingan politik, jadi di mana-mana mahasiswa kampus itu menjadi kelas menengah yang menjadi motor perubahan sosial. Ini ada perubahan dan Pak Prabowo sudah 1 tahun. Kemarin kita baca grafiknya lumayan, walaupun kata Pak Jenderal masih lambat. Mari kita bantu mempercepat. Karena tadi mahasiswa tadi bilang, ini mahasiswa saya visioner, sudah bicara tentang Indonesia Emas, Pak Jenderal, ya Pak Said, ya. Dan saya selalu bilang begitu kalau ngajar. Ya. Sekarang salah satu contoh syarat daripada Indonesia Emas itu adalah zero poverty, kemiskinan 0. Sekarang kita masih 8,7%. Jadi masih itu banyak sekali, masih harus kerja keras. Pendapatan per kapita harus 25.000 sampai 30.000 US dollar per tahun. Sekarang masih berapa Pak? 3.000. Masih jauh, api dari panggang. Artinya kalau sekarang kita dukung pemerintahan yang ada dengan cara tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita ingatkan dalam kebenaran, tapi tetap sabar. Sabar itu bukan berarti letoy, bukan. Sabar itu terus konsisten, continue, ya. Dan cara kita sesuai dengan kampus, cara bapak-bapak sesuai dengan bapak-bapak, dan kita selalu berkolaborasi. Saya sangat mendukung. Nah, acara seperti ini mudah-mudahan membawa kemanfaatan buat bangsa, saya yakin, dan juga bagi mahasiswa saya, bagi kampus, mengingatkan kami untuk selalu berperan. Karena di kampus ini selalu salah satu prinsipnya adalah pengabdian masyarakat. Jadi ya ini salah satu bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi saya kira saya tidak berpanjang lebar. Selamat datang. Mari kita nikmatin yang ada, dan mohon maaf tentu kalau ada kurang lebihnya. Ya mudah-mudahan kita nanti, ini bukan, kalau tadi Pak Said itu bilang ini pidato yang terakhir, mudah-mudahan. Kalau saya ini yang pertama, jangan sampai yang terakhir gitu Pak. Jadi kita akan terus bersilaturahmi terus ya. Karena waktu kita terbatas, saya akan terbuka anytime. Mari kita terus lanjutkan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Wiranto. Kita sambut pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Abraham Samad. Pada Bapak Abraham Samad, silakan. Ini waktunya buru-buru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Said dulu. Sebenarnya cukup menarik ya kalau kita lihat bahwa sampai hari ini negara kita itu masih dikuasai oligarki. Kenapa sampai terjadi? Saya ingin menjawab. Tahun 2013 saya diundang oleh namanya MICC Malaysia Anti-Corruption Commission. 4 hari di sana. Hari terakhir khusus pertemuan diskusi dengan Perdana Menteri pada saat itu Najib. Ya. Saya tanya, dalam diskusi itu banyak sekali timbul pertanyaan-pertanyaan. Termasuk salah satunya kenapa Malaysia bisa begitu cepat pertumbuhan ekonominya, pembangunannya, dan kesejahteraannya melampaui Indonesia. Tahun 87 ketika saya kuliah di UNHAS, ini UNHAS itu salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur ya. Tahun 87 saja hampir 25 orang dari fakultas saya itu berasal dari Malaysia. Itu di UNHAS. Jadi saya membayangkan tahun 87 itu Malaysia nggak ada apa-apanya. Karena UNHAS saja yang ada di Indonesia Timur itu dituju oleh orang Malaysia untuk datang kuliah. Tapi selang beberapa waktu kemudian ini sudah berbalik. Ternyata saya mendapat satu jawaban kenapa dia begitu maju. Rupanya waktu zaman Tun Abdul Razak, kemudian dilanjutkan oleh Mahathir Muhammad, dia punya undang-undang yang namanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu undang-undang protection ya, undang-undang perlindungan bumi putra. Kalau diterjemahkan dalam apa isi dari undang-undang bumi putra?
itu mengatur tentang hal-hal yang bisa dilakukan, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh Bumi Putra dan non Bumi Putra. Makanya tadi kalau Pak Said bilang, kalau Sinarmas yang tadinya cuma penjual minyak kemudian berkembang, Jarum tadinya cuma rokok kemudian bisa membangun hotel dan bisnis hotel. Kalau di Malaysia itu dibatasi. Jadi pengusaha itu tidak bisa mengambil usaha dari hulu hingga Malaysia, itu semua diatur. Tidak boleh ada usaha-usaha yang mikro, itu dikerjakan oleh orang yang non Bumi Putra di sana. Misalnya tadi Pak Said bilang Alfamart, Indomaret, kalau di Malaysia itu nggak boleh dikerjakan. Kemudian sumber daya alam itu tidak boleh diserahkan sama swasta murni. Rupanya waktu zaman Tun Abdul Razak, kemudian dilanjutkan oleh Mahathir Muhammad, dia punya undang-undang yang namanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu undang-undang protection, ya, undang-undang perlindungan Bumi Putra. Kalau diterjemahkan dalam apa isi dari undang-undang Bumi Putra, itu mengatur tentang hal-hal yang bisa dilakukan, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh Bumi Putra dan non Bumi Putra. Makanya tadi kalau Pak Said bilang, kalau Sinarmas yang tadinya cuma penjual minyak kemudian berkembang, Jarum tadinya cuma rokok kemudian bisa membangun hotel dan bisnis hotel. Kalau di Malaysia itu dibatasi. Jadi pengusaha itu tidak bisa mengambil usaha dari hulu hingga Malaysia, itu semua diatur. Tidak boleh ada usaha-usaha yang mikro, itu dikerjakan oleh orang yang non Bumi Putra di sana. Misalnya tadi Pak Said bilang Alfamart, Indomaret, kalau di Malaysia itu nggak boleh dikerjakan. Kemudian sumber daya alam itu tidak boleh diserahkan sama swasta murni, tapi harus dikelola oleh negara. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga Najib pada saat itu berkata karena Malaysia mengatur luar biasa, ya, tentang ekonominya, ada batasan-batasan. Dia mengumpamakan, dia sendiri mengatakan, Pak Bram, kalau di Malaysia, kalau negara dalam krisis ekonomi, dan kemudian saya memanggil 50 orang terkaya di Malaysia, maka siapa yang datang? 1 sampai 25 itu adalah orang asli Melayu. Itu di Malaysia. Karena apa? Dia memproteksi, yang tadi saya ada undang-undang proteksi tentang Bumi Putra. Kemudian nanti berkata sama saya, coba kalau di Indonesia Pak Bram, kalau misalnya di Indonesia, itu coba diurut, siapa yang menjadi konglomerat? Saya belum menjawab, Najib langsung menjawab, saya paham betul tentang Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau konglomerat 1 sampai 50, itu adalah konglomerat apa yang kita sebut oligarki. Maaf, saya bukan rasis, tapi itu semua berasal dari keturunan. Kemudian nanti di 51, 52, 53, dia bilang, dia sebut namanya. Di situ baru ada yang disebut Airul Tanjung, Abdul Rizal Bakri, Yusuf Kala, dan lain sebagainya. Itu diskusi saya bersama Najib tahun 2014, ketika saya masih menjadi ketua KPK. Jadi yang saya ingin katakan begini, apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini, memang karena kita tidak pernah merumuskan sebuah undang-undang yang melakukan pembatasan, ya, terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi. 98 kemarin kalau kita lihat, sebenarnya Soeharto itu membesarkan oligarki juga, ya, tapi dia membatasi. Ada ruang-ruang ekonomi yang tidak boleh dia masuk secara penuh, atau dia tidak boleh dari hulu hingga hilir. Dia dibatasi. Tapi kemudian setelah 98 itu dibuka keran yang seluas-luasnya. Jadi tadinya mereka sudah menguasai dari hulu, dia bisa menguasai dari sampai besar sampai hilir, hulu sampai hilir. Sehingga dia menguasai semua, seperti tadi yang Pak Said katakan. Tadinya dia cuma bisnis rokok, jarum, tapi dia bisa membuka hotel dan lain-lain. Sekarang tidak ada pembatasan. Itu kelemahan sebenarnya di Republik kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita merujuk terhadap survei nasional kita BPS, tadi saya baru-baru buka, ternyata memang sangat memprihatinkan. Kondisi ekonomi kita sekarang ini yang tidak ada pembatasan terhadap sektor-sektor dunia usaha, akhirnya apa? Bayangkan 1% saja orang yang dikategorikan menguasai ekonomi atau boleh dikatakan oligarki itu sudah menguasai 49,9% kekayaan negara. 1%. Berarti kalau saya mencoba-coba membayangkan atau mengilustrasikan, kalau kita tingkatkan menjadi 2% atau 3%, berarti seluruh kekayaan alam Indonesia kita itu sudah dikuasai para oligarki.
berarti kita yang ada di tempat ini itu nggak punya apa-apa sekarang ini. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kita berbicara apa yang kita akan lakukan, apakah kita mau diam seperti sekarang ini? Saya lagi berpikiran begini, tidak pernah ada sebuah perubahan yang tidak berjalan di atas sebuah perubahan besar atau yang disebut reformasi maupun revolusi. Kita bisa lihat revolusi Arab kemarin ya, Arab Spring, kemudian revolusi payung di Hong Kong dan lain sebagainya. Ini menggambarkan kepada kita semua bahwa negara yang ingin melakukan perubahan besar itu harus lewat perubahan yang fundamental. Mungkin waktu 98 kita mengenal reformasi. Saya nggak tahu apakah kita ingin membuat satu formulasi baru. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Karena kalau kita cuma berbicara lewat forum-forum seperti ini dan tidak ada tindakan yang konkret, tidak ada tindakan yang nyata, saya khawatir nanti waktu terus berjalan dan kita tidak punya lagi kesempatan. Oleh karena itu, di sini ada adik-adik mahasiswa, sekali lagi, mari kita satukan persepsi kita dulu, kita satukan kekuatan kita, dan kita mengikrarkan bahwa mulai hari ini, tanggal berapa nih? Tanggal 18 November, kita mulai mengikrarkan diri bahwa kita tidak bisa lagi menerima keadaan seperti sekarang ini. Karena tadi Pak Said sudah bilang ini sudah secara kanonis. Tapi secara kanonis itu hanya bisa dihilangkan bukan dengan omong-omong. Pidato Prabowo yang menyatakan secara kanonis, kalau dia cuma omong itu tidak akan pernah hilang. Nggak bisa itu pemerintah meminta kita untuk membahas yang namanya secara kanonis. Tapi pemerintah harus buat aturan untuk membatasi supaya praktek-praktek serakah itu tidak akan berlangsung. Itu yang dilakukan Malaysia. Dia membuat aturan sehingga orang tidak bisa melakukan usaha-usaha sedemikian rupa, mulai dari hulu hingga hilir. Karena ada aturan yang dibuat. Oleh karena itu sebenarnya rejim Prabowo, saya ingatkan, itu bukan hanya menghimbau bahwa ini ada secara kanonis di depan kita. Ayo rakyat kita lawan secara kanonis. Nggak bisa rakyat diminta melawan secara kanonis kalau pemerintah sendiri tidak buat kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang cara orang berusaha. Sebenarnya itu intinya. Malaysia kenapa dia sukses? Karena dia mengatur. Ada bidang-bidang tertentu yang tidak boleh dijalankan oleh orang-orang yang bukan kategori bumi putra. Itulah undang-undang tentang perlindungan proteksi bumi putra. Oleh karena itu, ini yang harus kita dorong. Prabowo harus membuat satu aturan sehingga apa yang disebut tadi Pak Said itu yang secara kanonis itu tidak akan terjadi. Karena kalau masyarakat didorong melawan secara kanonis, masyarakat itu nggak punya kekuatan yang terlalu kuat, kecuali kalau lewat revolusi. Kalau lewat revolusi itu bisa kita lakukan, tapi kalau kita tidak mempersiapkan aturannya, maka itu akan kembali lagi seperti 98. Tumbang, tapi kita tidak membuat aturan, akhirnya dia berkembang. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan forum ini kita bisa menyatukan kekuatan, menyatukan persepsi kita, bahwa oke, sekarang kita hentikan semua ini, apa yang akan kita lakukan ke depan? Apakah kita cuma omong-omong terus seperti ini, atau kita melakukan satu? Alhamdulillah, kita mungkin perlu menyepakati ya, kalau bicara tadi Pak Said Didu tentang berbagai kerusakan, Pak Narko juga, itu hampir di semua lini terjadi kerusakan, dan itu berdampak kepada kelangsungan hidup dan juga kondisi ekonomi kehidupan masyarakat. Nah, kita mungkin dari situ perlu memperhatikan selama 10 tahun terakhir ini siapa yang menjadi biang dari, nah ini yang mau saya sampaikan ya, supaya kita paham ya. Jadi kalau kita bicara oligarki di sini, sebetulnya biangnya itu di sektor atau di sisi penguasa itu adalah Joko Widodo dan sekian menteri dan sekian pimpinan partai. Itulah biangnya. Lalu di sisi pengusahanya saya kira kita sudah cukup paham siapa saja itu ya, yaitu para konglomerat hitam yang tujuannya apa? Untuk menguasai semua sektor kehidupan bangsa kita ini, dan
Dengan begitu nanti terkumpul rente uang yang sangat besar, lalu tetap mencengkram kekuasaan. Nah, ini satu hal yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, ternyata sekarang pun oligarki itu termasuk Jokowi masih mendominasi. Makanya judul ini sebetulnya kita bahas dengan anak BEM sebelumnya. Judulnya itu apa ya? Ada yang lebih ekstrim dari situ, usul Pak Narko, tapi tidak menjadi pilihan kita. Tapi yang penting perlu kita pahami bahwa 10 tahun Jokowi membuat kerusakan yang sangat nyata hampir di semua lini kehidupan. Tapi sekarang itu juga masih terjadi. Nah, karena itu, mari sama-sama kita pahami masalah, kita tahu siapa yang menjadi biang penyebab masalah ini yang harus kita terus advokasi untuk dihukum, sambil kita ingatkan Pak Prabowo, ya, jangan bilang mau berantas korupsi, tapi koruptornya itu masih bergentayangan di kabinetnya misalnya. Ini nyata begitu. Jadi kalau 2017 kita ingat ada buku Paradoks Indonesia yang ditulis Pak Prabowo, ya, misalnya kaya tapi rakyat miskin, negara kaya rakyat miskin dan sebagainya, itu cukup banyak paradoks itu. Dia membandingkan apa yang harusnya terjadi, tapi fakta di lapangan itu sebaliknya, sehingga paradoks. Nah, sekarang sebetulnya kita juga masih mencatat Pak Prabowo itu bicara paradoks yang masih justru dia lakukan paradoks itu gitu. Nah, itu apa? Dia biarkan dominasi oligarki yang dipimpin Jokowi itu menggerogoti pemerintahannya. Jadi karena itu kita mau ingatkan baik-baik Pak Prabowo itu, ya. Jadi Anda tidak perlu bicara paradoks Indonesia seperti yang ada di buku. Dalam praktek Anda justru ulangi itu gitu. Dengan apa? Dengan membiarkan apa? Dominasi Jokowi yang harusnya sudah ditangkap. Ya, salah satu contoh yang paling nyata adalah tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, teman kita ekonom sama-sama aktivis itu menghitung kerugiannya saja itu 73 triliun. Itu ruginya negara. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu dipastikan ya, atau bukan pastilah, diduga sangat kuat itu adalah dikorupsi. Tapi kenapa justru Pak Prabowo itu ambil alih, ya, membiarkan koruptornya itu masih bergentayangan dan banyak menteri-menteri yang terlibat di pembangunan KCJB itu pasti juga tetap memimpin. Termasuk juga dia kerahkan angkatan laut untuk capai ke pagar di Banten Pik 2 sana. Tapi pada saat yang sama, setelah pagar dicabut, dia biarkan itu yang namanya aguan menguruk pantai sampai kepada garis dari pagar yang tadinya dicabut itu. Ini kan paradoks juga, paradoks yang sangat nyata. Dari paradoksnya yang dikritik oleh Prabowo terhadap Jokowi, ternyata sekarang masih dilanjutkan. Nah, karena itu, saya kira kita sekarang ini bicara kebenaran. Saya berharap sebetulnya kampus ya, terutama yang ada bukan kampus-kampus negeri seperti Muhammadiyah, ini justru mahasiswanya itu sudah mau bergerak dan kita terima kasih karena kita berusaha sebetulnya supaya mahasiswa kalau tidak bisa negeri yang swasta termasuk Muhammadiyah itu kita berharap untuk mau bergerak dan mau melakukan acara seperti ini. Yang sebelumnya kita adakan itu dengan FABEM, Forum Alumni BEM. Saya bilang kenapa tidak di kampus? Di kampus negeri itu susah. Ya, kenapa? Karena memang ada ancaman atau juga itu sudah ada di bawah kendali oligarki. Nah, sebetulnya untuk acara hari ini teman-teman itu juga mendapat peringatan ya dari dekanat katanya
Nah, saya sempat WA rektor untuk tolonglah dibantu supaya ini jangan sampai batal. Nah, alhamdulillah itu bisa terlaksana. Tapi yang lebih penting adalah kita berharap cengkraman oligarki itu jangan dibiarkan masuk kampus. Dan orang-orang yang memimpin di kampus ini harus independen demi pendidikan. Contohnya, pendidikan ini sangat penting. Mahasiswa itu tadi Pak Narko sebutkan sudah menjadi semacam inisiator untuk perubahan. Ya, jangan dikotori oleh intervensi. Apalagi sudah dikotori oleh Jokowi dan anaknya misalnya tidak menghargai orang-orang yang sekolah dengan membiarkan anaknya yang tidak tamat SMA itu untuk dipromosikan. Ini kan mestinya dunia kampus itu merasa terganggu, perlu bersuara, tapi kita belum dengar. Malah kita sangat prihatin mendengar bahwa kalau bisa yang sedang digugat di Polda itu jangan sampai ada yang bicara. Ini kan sangat mengecewakan. Padahal mereka bicara soal dunia yang ada kaitan dengan dunia pendidikan. Jadi dengan itu, terutama yang menjadi pemimpin, kemudian mahasiswa yang saya kira pro kepada perubahan, ini mari terus lanjutkan perjuangan. Setelah ini, teman-teman mahasiswa kita harapkan kita bisa adakan misalnya di UIN atau di UNPAM atau UNJ, kalau bisa masuk UI, meskipun itu mungkin susah karena itu di bawah kendali masih dicengkram oleh oligarki Jokowi. Jadi peninggalan Jokowi di UI itu masih ada hampir di seluruh kampus Indonesia. Nah, terakhir sekali kita ingatkan ya Pak Prabowo, ingatlah buku Paradoks Indonesia yang Anda tulis. Jangan lanjutkan apa yang Anda kritik dari Jokowi itu, tapi lakukanlah perubahan. Ya, kita kasih waktu. Ya, kemarin ada rapat dengan teman bapak-bapak purnawirawan. Ya, masih ingin baik-baik mengingatkan Pak Prabowo. Kemudian ingin mengingatkan Pak Prabowo itu ganti saja itu wapres. Tapi ada juga yang berpikir kalau perlu ya pemakzulan satu paket presiden dan wakil presiden sendiri. Itu sudah ada yang bicara seperti itu. Dan itu sepanjang Pak Prabowo masih melanjutkan agenda Jokowi yang sampai sekarang masih mencengkram. Dan itu kita tidak mau. Kita tidak mau Pak Prabowo melanjutkan agenda Jokowi yang sudah terus ada di sekitar pemerintahan Pak Prabowo, dan ini mestinya dihentikan. Antara lain itu saya ganti Kapolri. Ya, ini harus ganti Jaksa Agung. Dan banyak menteri-menteri titipan Jokowi yang harusnya diganti oleh Pak Prabowo yang masih dipertahankan. Bagaimana ini? Ya, bagaimana bisa Anda menjalankan Paradoks Indonesia sesuai agenda Anda, tapi yang Anda pilih justru Paradoks Indonesia yang dijalankan oleh Jokowi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal Fadilah, kepada Bapak Rizal Fadilah saya silakan. Adili. Ini tersangka juga itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karimil wahab rahimil tawab asyhadu iqab. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sebagai kader Muhammadiyah mengucapkan selamat milad Muhammadiyah tanggal 18 November hari ini, yang kebetulan diadakan prosesi milad tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kebetulan saya izin untuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, spiritnya sama, bahwa dulu dan sampai sekarang prinsipnya adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar.
wa takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Untuk sukses, untuk menang, untuk berhasil hanya bisa dilakukan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sifat kritik yang itu dibangun tentu oleh Muhammadiyah yang sekarang menyelenggarakan prosesi milad itu yang ke-113 usianya. Mengapresiasi juga Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Muron, Esos MSc. Beliau 2 periode menjadi rektor, sebelumnya dekan di Fakultas Sosial atau Fisik UMJ. Ini di saat tempat ini kita gunakan. Dan ruang ini ruang Kasman Simodimejo. Semua tahu siapa Kasman Simodimejo, Mr. Kasman Simodimejo. Ya mudah-mudahan inspirasinya adalah bahwa dahulu juga Kiai Ahmad Dahlan itu adalah aktivis, penggerak. Beliau itu adalah penasihat di Syarikat Islam, penasihat di Budi Utomo, dan juga anggota Volkskrad, anggota DPR. Berarti punya sense of politics yang kuat. Saya kira ini menjadi inspirasi dan sekaligus motivasi yang berkelanjutan. Saya kira ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya Fakultas Fisik ini menjadi asabiqunal awalun, menjadi golongan pertama utama untuk melakukan gerakan mimbar-mimbar bebas di berbagai kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, menuju kepada tujuan hakikinya, bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, merdekakan negara ini dari segala penjajahan. Yang kedua, menagih janji perubahan. Sebenarnya rezim yang ada tidak pernah berjanji tentang perubahan, bahkan janjinya berkelanjutan. Cuman satu hal yang poin pentingnya, yaitu janji kemerdekaan. Ingin mandiri negara ini kan, ingin merdeka, ini yang kita tagih sekarang. Kemerdekaan apa? Freedom of speech, freedom of religion, freedom from war, freedom from fear. Ini yang kita tagih. Kebebasan berbicara, mimbar bebas tadi. Jangan dikekang kampus-kampus untuk berbicara. Kalau kampus sudah dikekang, dia melanggar janjinya untuk menjadikan negara ini merdeka. Freedom of speech. Ya mudah-mudahan terus bergulir ini, dimulai dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Freedom of religion. Karena ini kampus Islam, tentu saja harapannya umat Islam sebagai umat yang terbesar harus punya otoritas di negeri ini. Dan harus bergerak juga apabila dia terzalimi. Ingat bahwa tidak boleh ada Islamofobia di negeri ini. PBB saja sudah menyatakan International Day to Combat Islamofobia. Berperang melawan Islamofobia adalah prinsip dunia, termasuk di Indonesia ini. Umat Islam harus punya otoritas. Jangan sampai dianggap sebagai penghambat, penghalang dari kemajuan bangsa dan negara. Saya kira tugas freedom from war, kebebasan untuk berusaha. Negeri kita dikuasai oleh segelintir orang.
Yang disebut tadi oligarki bisnis, oligarki ekonomi. Beda dengan prinsip freedom from one. Mana pribumi diberi kebebasan? Di mana rakyat kebanyakan itu harus bisa hidup sejahtera? Saya kira ini tuntutan kemerdekaan, kemakmuran untuk seluruh anak bangsa, bukan segelintir orang saja. Freedom from what? Freedom of fear. Bebaskan dari rasa takut. Mahasiswa takut, aktivis takut, akademisi takut, birokrasi apalagi. Bebaskan dari rasa takut itu. Ini janji yang kita tagih. Ini kemerdekaan hakiki yang ingin kita capai. Mudah-mudahan Prabowo yang pernah mencanangkan Indonesia merdeka, rakyat harus mandiri. Buktikan. Kita siap membantu semua untuk pembuktian itu. Yang terakhir, oligarki. Oligarki itu penjajah. Tadi kita bicara kemerdekaan. Kemerdekaan itu mengusir penjajah. Ketika negara kita dikuasai oligarki, berarti negara kita dikuasai oleh penjajah. Tugas kita mengusirnya. Karena oligarki, oligoi archain, itu bertentangan dengan demokrasi. Ideologi kita ideologi kerakyatan. Sila keempat, Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, pasal 1 ayat 2 menegaskan tentang kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kalau sekarang kedaulatan di tangan oligoi, di tangan sekelompok orang, ini bertentangan dengan ideologi, bertentangan juga dengan konstitusi. Maka tugas kita sekarang bergerak bersama untuk memerdekakannya. Inilah kebersamaan antara generasi muda dengan orang-orang tua. Mereka yang punya latar belakang berbeda-beda. Hayu satukan. Hayu bangun kebersamaan. Usir penjajah itu. Lawan penjajah itu. Kalau bisa dengan evolusi. Tidak bisa dengan evolusi, reformasi. Tidak bisa dengan reformasi, revolusi. Karena revolusi juga opsi. Tadi sudah disampaikan, bisa dengan damai, bisa dengan tidak berdarah-darah, tapi esensinya meluruskan kiblat bangsa ini yang sudah salah arah. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan meluruskan kiblat untuk sholat. Dulu karena salah arah ibadah. Sekarang kita luruskan kiblat bangsa ini karena sudah salah arah, melenceng dari ideologi, melenceng dari konstitusi. Saatnya kita luruskan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Sekaligus menjadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri sejahtera, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi negara pengemis, negara miskin, negara bodoh, negara pemimpinnya masa bodoh, pemimpinnya munafik, pemimpinnya kafir yang tidak peduli terhadap kehidupan beragama dari masyarakat mayoritasnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu datang dari Allah dan kemenangan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat, saudara-saudara sekalian. Kita sekarang ini sedang menuju untuk menggapai kemenangan itu. Jangan ragu, jangan mundur, jangan lelah, jangan putus asa. Rebut kemenangan. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita.